Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Feni Enda Agustin. Di sini kita akan membahas tentang konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu BUMN. Apa sih BUMN itu? BUMN merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN merupakan salah satu aset penting bagi negara Indonesia karena penghasilan dari bisnis akan masuk ke dalam kas negara. Kemudian, kas itu digunakan untuk membayar utang negara, administrasi, dan kelengkapan lainnya pada saat melakukan ekspor dan impor ataupun kerjasama internasional. Contoh dari BUMN yaitu PT Pertamina atau yang sering kita sebut pom bensin. Ciri-ciri BUMN: yang pertama, kekuasaan penuh di tangan pemerintah. Pemerintah memegang penuh kekuasaan BUMN karena mereka ingin memastikan adanya kestabilan dan menghindari penyelewengan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, sumber pemasukan negara. Dengan adanya BUMN, negara akan mendapatkan pemasukan rutin dari pelayanan dan penyediaan yang mereka siapkan untuk masyarakat. Kemudian, seluruh keuntungan yang diperoleh dari segala aktivitas perekonomian tersebut akan masuk ke dalam kas negara. Yang ketiga, segala risiko ditanggung pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memegang penuh kendali aktivitas BUMN. Maka secara otomatis, apapun yang terjadi menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Begitu juga risiko yang ada ditanggung oleh pemerintah. Yang keempat, produk diminati semua kalangan. Semua produk yang disediakan dan diperjualbelikan dari BUMN sudah pasti diminati oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena produk yang diperjualbelikan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Yang kelima, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Kepentingan umum yang disediakan oleh BUMN meliputi listrik, air, komunikasi, dan lain sebagainya. Sementara untuk pelayanan publik dari BUMN meliputi BPJS, tiket kereta api, dan lain sebagainya. Yang keenam, saham bisa dimiliki masyarakat. Perihal masalah saham yang ada di BUMN, pihak di luar negara juga berhak memilikinya. Akan tetapi hanya diberikan sebanyak 50% dari saham yang dimiliki oleh BUMN. Selanjutnya yaitu peranan BUMN dalam perekonomian. Yang pertama, pengelola sumber daya alam potensial milik negara. Tentunya Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu banyak, sehingga apabila sebagian besar sumber daya potensial tersebut dikuasai oleh pemerintah, maka akan membahayakan perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, jumlah laba yang didapat akan masuk ke dalam kantong perusahaan swasta yang memiliki tujuan mencari laba sebesar-besarnya. Maka disinilah peran BUMN dalam mengambil peran sebagai pihak pengelola demi kesesuaian asas keadilan dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, bagi setiap sektor-sektor potensial yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas harus ditangani oleh negara. Yang kedua, menjadi stabilisator perekonomian. Dengan adanya kehadiran BUMN diharapkan mampu menjadi jawaban di setiap permasalahan yang ada. Apabila timbul permasalahan baru, BUMN harus mampu mengatasinya. Yang dilakukan oleh pemerintah antara lain menerapkan beberapa kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Maka dengan adanya peran bantuan BUMN, pemerintah mampu menerapkan kebijakan yang mampu menetralisir masalah perekonomian yang ada dan menghalangi kinerja perekonomian bangsa. Untuk itu, kehadiran BUMN bisa berperan sebagai stabilisator perekonomian. Yang ketiga, perintis kegiatan usaha yang belum dapat digarap swasta. Dalam sebuah badan usaha swasta akan memerlukan modal yang besar untuk mengambil tender di bidang-bidang potensial. Sehingga dengan adanya hal tersebut membuat banyak perusahaan swasta maupun koperasi yang dapat menggarap dengan cepat dan baik sektor-sektor tertentu. Namun dengan adanya peran BUMN atau pemerintah
BUMN dapat mengupayakan perhatian bagi sektor-sektor yang masih terabaikan namun memiliki potensial yang baik. Namun apabila sektor yang memiliki potensial yang baik tersebut diperlukan oleh pemerintah atau BUMN, maka pemerintah akan melakukan impor tenaga kerja, mesin-mesin, dan alat produksi lainnya sebagai faktor produksi dalam kegiatan usaha di sektor tertentu. Yang keempat, berperan dalam menyediakan lapangan kerja. Peran BUMN menjadi salah satu penyedia lapangan kerja bagi banyak orang. Sebab hal ini berkaitan erat dengan dibutuhkannya tenaga kerja di berbagai sektor dan wilayah seluruh Indonesia. Sehingga dapat terjadinya pembukaan lapangan yang serentak dan merata di seluruh wilayah Nusantara. Sebuah gaji yang diberikan dan segala fasilitas penunjang seperti jaminan keselamatan dan kecelakaan kerja yang diberikan oleh BUMN juga dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan taraf hidup rakyat. Yang kelima, sebagai sumber pendapatan negara. Peran BUMN dapat menjadi sebuah sumber pendapatan negara selain pajak. Sehingga apabila perusahaan negara terus mengelola sektor-sektor strategis besar, kemungkinan pembangunan di Indonesia akan semakin bertumbuh dengan cepat, dikarenakan seluruh laba atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan milik negara akan langsung masuk dalam kas negara yang nantinya akan dipergunakan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian bentuk-bentuk BUMN. Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003. Yang pertama yaitu Persero. Persero merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas yang 51% sahamnya dikuasai oleh negara. Selanjutnya yaitu kelebihan Persero. Yang pertama, setiap pemilik saham berhak mendapatkan laba perusahaan. Yang kedua, terdapat jaminan rahasia badan usaha. Yang ketiga, bentuk pengelolaan yang sederhana akan mampu memudahkan pemilik dalam mengambil keputusan secara cepat. Yang keempat, setiap pemilik memiliki tanggung jawab pada seluruh kekayaan perusahaan sehingga hal tersebut bisa dijadikan sebagai agunan. Persero juga memiliki kelemahan. Yang pertama, perkembangan usaha akan sangat kecil, terlebih lagi jika pemiliknya kurang memiliki kemampuan yang mendukung. Yang kedua, jaminan kelangsungan usaha menjadi kurang diandalkan bila pihak pemiliknya meninggal. Yang ketiga, pembagian laba ada setiap anggota. Masing-masing akan mewakili penghasilan, lalu akan dikenakan pajak. Yang keempat, setiap anggota dari perusahaan Persero tidak diperkenankan untuk membayar upahnya sendiri. Yang kelima, bagian anggota memiliki wewenang mengelola bottom line Persero yang dianggap sebagai pendapatan yang diterima. Contoh dari Persero yaitu PT Telkom, PT Pos Indonesia, dan PT BNI. Yang kedua yaitu Perum. Perum merupakan badan usaha milik negara yang semua modalnya dimiliki negara yang tak terbagi atas saham-saham. Kelebihan dari Perum yaitu yang pertama, menangani bidang-bidang bisnis yang penting sehingga mereka tidak dikendalikan oleh sektor swasta. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sambil mencari keuntungan. Yang ketiga, seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perum juga memiliki kelemahan. Yang pertama, masih ada pemborosan dalam penggunaan modal. Yang kedua, tingkat produktivitas karyawan masih di bawah PT. Yang ketiga, tidak semua orang dapat bekerja di perusahaan umum. Contoh dari Perum ini yaitu Perum Perhutani, Perum Bulog. Badan usaha yang kedua yaitu BUMS. Apa sih BUMS itu? BUMS merupakan badan usaha yang modelnya dimiliki oleh swasta, di mana tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Contoh dari BUMS yaitu PT BCA. Selanjutnya yaitu ciri-ciri BUMS. Yang pertama, modal usahanya dimiliki mutlak oleh pihak swasta. Yang kedua, fokus pada pencarian keuntungan yang maksimal.
Yang ketiga, pembagian modal didasarkan atas kepemilikan saham perusahaan. Yang keempat, badan usaha yang memiliki badan hukum. Yang kelima, para pemilik saham bisa menjual saham mereka di bursa efek. Peran dari BUMS yaitu yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan. BUMS di Indonesia berperan untuk meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan serta penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, mengusahakan serta meningkatkan produksi nasional. BUMS dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan produksi nasional, misalnya di bidang pangan. Produksi nasional tentunya harus ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera dan makmur. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan devisa negara. Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan BUMS dapat meningkatkan jumlah penerimaan devisa negara. Yang keempat, meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. BUMS di Indonesia dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah karena dalam periode tertentu BUMS diharuskan membayar pajak sesuai nilai yang ditetapkan. Yang kelima, memproduksi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk BUMS. Yang pertama, badan usaha perorangan. Badan usaha perorangan adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan pribadi milik perorangan. Contohnya yaitu seperti laundry baju. Badan usaha perseorangan memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu usaha perseorangan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti PT atau firma. Yang kedua, pemilik usaha termasuk dalam bagian manajemen sehingga pengelolaan internalnya tidak begitu rumit dan pemilik pun bisa dengan mudah dalam melakukan pemantauan. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan dalam hal manajemen cenderung rendah karena pemilik bisnis memiliki tugas sebagai karyawan bisnis itu sendiri. Yang keempat, tidak memerlukan proses administrasi hukum yang rumit seperti ke notaris hukum. Selain kelebihan, perusahaan perseorangan juga memiliki kelemahan. Yang pertama, pemilik bisnis memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang kedua, sumber modalnya terbatas. Yang ketiga, manajemen atau pengelolaan menjadi terganggu. Yang keempat, kurang terjaminnya kelangsungan usaha. Bentuk usaha yang kedua yaitu badan usaha persekutuan atau firma. Firma merupakan perusahaan yang terdiri dari beberapa sekutu. Nah, kelebihan dari badan usaha persekutuan atau firma yaitu yang pertama, mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam membentuk modal. Karena pemilik firma lebih dari satu orang, maka perusahaan mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk membentuk atau menambah modal perusahaan. Yang kedua, kemampuan manajemen lebih besar. Dengan melibatkan seluruh anggota untuk memikirkan penyusunan strategi perusahaan, maka secara potensial firma dapat memiliki tim manajemen yang kuat. Selain kelebihan, firma juga memiliki kelemahan. Yang pertama, tanggung jawab pemilik atas utang-utang perusahaan tidak terbatas. Dalam hal ini, perusahaan menderita kebangkrutan, harta pemilik yang berada di luar perusahaan ikut dipertaruhkan sebagai jaminan. Yang kedua, kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang anggota pemiliknya menggunakan satu nama bersama. Hal ini mengandung risiko tindakan yang menimbulkan kerugian harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh anggota. Contohnya yaitu pada firma hukum. Bentuk yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer merupakan perusahaan yang terdiri dari satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Contohnya yaitu CV Bumi Indah Makmur. CV memiliki kelebihan. Yang pertama, relatif mudah mendirikannya. Yang kedua, terdapat kemungkinan mengumpulkan modal lebih besar.
Yang ketiga, memungkinkan diadakan spesialisasi dalam pengelolaan. Yang keempat, pemilik termotivasi untuk bekerja keras. Selain kelebihan, CV juga memiliki kekurangan. Yang pertama, sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas atas utang-utang perusahaan. Yang kedua, sering terjadi perbedaan pendapat antara sekutu-sekutu. Yang ketiga, relatif sulit untuk mengumpulkan modal. Bentuk yang keempat yaitu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas merupakan perusahaan yang modelnya terdiri dari saham. Contohnya yaitu PT Alvaria Trijaya atau Alfamart, dan yang kedua PT Indomarko Prismatama atau Indomaret. Kelebihan perseroan terbatas yang pertama, tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Yang kedua, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti. Yang ketiga, mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Yang keempat, mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Selanjutnya yaitu kelemahan perseroan terbatas. Yang pertama, PT merupakan subjek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak, laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan, tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan. Yang kedua, sulitnya pendirian PT. Pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendiriannya, PT memerlukan akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang ketiga, biaya pembentukannya relatif tinggi. Yang keempat, bagi sebagian besar orang, PT dianggap sebagai kurang sekret dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham, apalagi yang menyangkut laba perusahaan. Badan usaha yang ketiga yaitu BUMD. Apa sih BUMD itu? BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Contoh dari BUMD yaitu BPR Mitra Jaya Mandiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri BUMD. Yang pertama, BUMD sebagai badan usaha yang dibentuk di bawah naungan Pemda, yang berarti keseluruhan atau sebagian besar model badan usaha milik daerah dimiliki oleh Pemda. Yang kedua, badan usaha milik daerah dikelola oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, seperti bupati, wali kota, atau gubernur daerah. Penanggung jawab BUMD adalah pemerintah daerah. Yang ketiga, BUMD memberikan hasil keuntungannya untuk disetorkan ke kas daerah dan negara. Pemasukan yang diperoleh BUMD dikembangkan untuk mendukung pembangunan nasional. BUMD dibentuk bukan mendapatkan keuntungan komersial, melainkan keuntungan tersebut dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu peranan BUMD. Yang pertama, melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah. Yang kedua, pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Yang ketiga, mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. Yang keempat, memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik. Dan yang kelima, menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta. Bentuk-bentuk BUMD. Yang pertama, bentuk perusahaan umum daerah. Perusahaan umum daerah adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Contohnya yaitu Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Bentuk yang kedua yaitu perusahaan perseroan daerah. Perusahaan perseroan daerah adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Contohnya PT BPR Lestari Nusantara Indonesia.
BUMD memiliki kelebihan. Yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan untuk melayani kepentingan publik. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Yang ketiga, membuka dan memperluas lapangan kerja di daerah. Yang keempat, mencegah monopoli pasar oleh para pihak swasta dalam pemenuhan barang serta jasa di daerah. Yang kelima, mengisi kas daerah yang memiliki tujuan untuk memajukan serta mengembangkan perekonomian daerah dan negara. Selain kelebihan, BUMD juga memiliki kekurangan. Yang pertama, fasilitas yang diperoleh dari negara itu tidak dimanfaatkan dengan secara maksimal di lapangan. Yang kedua, sumber daya manusia yang dipekerjakan masih kurang. Yang ketiga, pengelolaan yang kurang efisien sehingga hal tersebut masih sering mengalami kerugian dalam usahanya. Selanjutnya yaitu badan usaha yang keempat, koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki ciri-ciri 1. Mengabdi pada kemanusiaan. Artinya, koperasi bukan merupakan kumpulan modal, namun koperasi harus benar-benar mengabdi kepada kemanusiaan, bukan kepada sesuatu kebendaan. Yang kedua, dijalankan dengan gotong royong. Koperasi juga termasuk dalam lembaga keuangan non-bank, namun terdapat ciri-ciri dari koperasi yang membuatnya berbeda dari lembaga keuangan non-bank lain, yaitu gotong royong. Dalam kegiatannya, koperasi dijalankan dengan sistem gotong royong yang berdasarkan pada asas kesamaan derajat, hak, dan kewajiban. Dengan demikian, koperasi benar-benar sebagai wahana demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik anggota, sehingga kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Yang ketiga, dijalankan tanpa paksaan. Koperasi termasuk lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta layanan simpan pinjam. Namun, koperasi harus dijalankan tanpa paksaan. Lebih lanjut, semua kegiatan koperasi harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya. Tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi. Yang keempat, punya tujuan untuk bersama. Ciri-ciri koperasi yang terakhir terlihat dari tujuannya. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya, dan pembagian sisa hasil usaha. Koperasi harus dapat mencerminkan perimbangan secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa dari para anggotanya. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012, tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Selanjutnya yaitu peran koperasi. Yang pertama, mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Contohnya, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha, pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani bisa membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah. Karena itu, kegiatan usaha pertanian tersebut bisa menjadi lebih baik dan meningkat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan anggota. Hal ini karena semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota itu. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Kehadiran koperasi di Indonesia diharapkan bisa menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Setiap orang juga bisa belajar mengelola keuangan dan mendapatkan penghasilan setiap bulan dari pengelolaan koperasi ini. Pada dasarnya, koperasi bisa memberi kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia.
Yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggota koperasi. Ini berarti peran koperasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi, kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk bisa bersaing dengan badan usaha lainnya. Yang kelima, turut mencerdaskan bangsa. Usaha koperasi bukan hanya kegiatan di bidang material atau jasa, tapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta manajemen bisnis dan keuangan. Dengan begitu, peran koperasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa juga sudah sangat terbukti dengan mengamalkan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat sekitar. Yang keenam, membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa dan dikembangkan oleh pemerintah perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Dengan memberdayakan koperasi berarti juga bisa memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya akan mampu memberdayakan perekonomian nasional. Bentuk-bentuk koperasi. Berdasarkan tingkatannya, koperasi dibagi menjadi dua, yaitu koperasi primer. Koperasi primer merupakan koperasi yang pendiriannya oleh perseorangan atau kelompok. Yang kedua, koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi didirikan oleh badan hukum koperasi. Berdasarkan jenis usahanya, koperasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. Yang kedua, koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang menghasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha bagi pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Yang keempat, yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam yang hanya melayani anggota yang meliputi kegiatan seperti menghimpun dana anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, dan menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekunder. Koperasi memiliki kelebihan. Yang pertama, dasar sukarela dan terbuka. Maksudnya adalah orang yang masuk menjadi anggota koperasi atau terhimpun dalam anggota koperasi atas dasar sukarela atau keinginannya sendiri untuk memperbaiki taraf hidupnya, bukan paksaan dari orang lain, dan koperasi juga terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung dengan koperasi. Yang kedua, badan usaha yang sesuai dengan sikap bangsa Indonesia. Orang Indonesia memiliki sikap kekeluargaan serta gotong royong antar anggota masyarakat. Maka dari itu, koperasi sangat cocok diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan anggota bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota-anggotanya sehingga tidak ada maksud dari koperasi tersebut untuk memperoleh keuntungan dari anggotanya. Keempat, besarnya simpanan wajib dan simpanan pokok tidak memberatkan anggotanya karena sesuai dengan kemampuan anggota-anggotanya. Yang kelima, setiap anggota memiliki hak suara yang sama dan tidak adanya diskriminasi sesuai dengan besarnya modal yang dimiliki. Yang keenam, memiliki kemudahan dalam mendapatkan modal usaha. Dalam koperasi, modal didapatkan dari anggota-anggotanya sehingga sangat mudah untuk mendapatkan laba tersebut. Selain kelebihan, koperasi juga memiliki kelemahan. Pertama, yaitu rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Tidak semua anggota memiliki kesadaran yang penuh dalam melakukan kegiatan koperasi. Misalnya seperti tidak menyetorkan iuran wajib dan tidak menjalankan kewajiban dan haknya dalam melakukan kegiatan koperasi tersebut. Yang kedua, memiliki daya saing yang lemah. Jika koperasi dibandingkan dengan badan usaha besar lainnya, maka koperasi jauh lebih kecil dibandingkan badan usaha tersebut.
Yang ketiga, terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal. Koperasi yang baru berdiri maka memiliki modal yang terbatas dan sulit untuk mendapatkan modal yang banyak. Yang keempat, kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Sumber daya manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian sehingga mengakibatkan kurangnya kerjasama antar pengurus, pengelola, pengawas, dan anggotanya. Kurangnya kemampuan dalam pengurusan juga dapat memperlambat dalam majunya koperasi tersebut. Yang kelima, konflik kepentingan. Setiap anggota koperasi pasti memiliki kepentingannya masing-masing sehingga terkadang akan menimbulkan konflik antar anggota koperasi. Setelah mendengar penjelasan materi ini, silakan mengerjakan kuis untuk mengukur seberapa paham mengenai materi ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.